Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Kiblat NKRI. Megawati Soekarno Putri yang merupakan seorang anak dari Presiden pertama Republik Indonesia dan juga merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mendukung segala bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan itu justru seringkali blunder dan selalu menolak apa yang jadi instruksi dari Bapak Prabowo Subianto. Hal ini terbukti dengan adanya instruksi mengikuti retret bagi kepala daerah yang terpilih itu. Justru Megawati memberikan instruksi yang bertolak belakang dengan melarang kader-kadernya mengikuti hal tersebut. Walaupun di akhir banyak kader-kader dari PDIP itu sendiri membangkang dari Megawati karena tetap mengikuti hal tersebut. Nah, selain itu pula beredar sebuah video yang menunjukkan seorang Rahmawati membongkar 12 dosa besar yang telah dilakukan oleh sosok Megawati selama ini. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Ekspresi kemarahan termasuk juga ekspresi dari pembangkangan Pembangkangan. betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu kan menunjukkan sekalipun ini adalah acara pemerintah, sekalipun ini undangannya dari presiden, tapi terbukti kepala-kepala daerah dari PDIP ini justru lebih memilih patuh kepada ketua umum mereka Megawati Soekarno Putri untuk menunda. Bahkan kalau kita baca ya satu persatu, sebenarnya sudah hampir semua kepala-kepala daerah PDIP itu yang sudah landing di Jogja, tapi mereka ini kan sebenarnya menunggu instruksi lanjutan yang kemudian kira-kira kemana mereka itu akan menentukan sikap politik. Kalau menggunakan perspektif dari pendukung PDIP misalnya, karena kasus penahanan Hasto itu pasti dinilai nuansa politiknya itu jauh lebih kentara dibandingkan dengan nuansa hukum. Karena memang sejak lama argumentasi yang mereka bangun itu Hasto itu ya sudah disasar dan ditarget karena sikap politik Hasto yang sangat kritis terutama kepada presiden sebelum Prabowo Subianto, dan itu clear kan statement-statement mereka. Tapi kalau menggunakan perspektif hukum yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK misalnya, bagi KPK apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan prosedur dan tentu sebagai bentuk bagaimana penegakan hukum yang mesti ditegakkan di atas segala-galanya, tidak pandang bulu apakah dia elit, apakah dia orang partai ataukah orang biasa-biasa saja. Jadi secara politik kalau saya ini jelas menunjukkan betapa agak rumit saya membayangkan hubungan antara PDIP dan Gerindra ke depan itu agak sedikit membaik ya. Ini kalau mau jujur, kalau betul PDIP itu memboikot kepala daerahnya, tidak datang ke retret, ini kan sama halnya dalam tanda kutip ya tidak menghargai undangan yang sudah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ini kan juga kita tahu apa ada instruksi dari Ibu Mega dan akan masih ikut di sini. Bagaimana kan tanggapannya kan? Oke. Yang pasti berikan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang jangka panjang, ya Allah, sebuah kebaikan. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih adalah Bimantoro. Pembangkangan guys ya. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizat sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya,
dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya, kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu, siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TBI 1 juga boleh, tapi jawab itu. Itu Megawati bagaimana itu? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut bagaimana itu yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Maaf ini puasa. Akhirnya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi tuh. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Indosat, betul BUMN. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti ini. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, Klassenstreit, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok, orangnya ada di situ kok. Kenapa harus tanya sama saya? Mbak juga bisa jawab itu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur.
Jadi bisa kita saksikan bersama tadi bagaimana videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.